kita lanjut dulu. Sekarang ada pertanyaan dari Pak Gestaf Tikwalu. Apakah keselamatan bisa hilang? Ini berkaitan dengan kata murtad menurut Ibrani 6. Tadi sudah dijelaskan ya, murtad di Ibrani 6 itu kaitan dengan kehidupan praktis, bukan juga dalam kaitan soteriologi. Bagaimanakah dengan Matius 25 ayat 31-6? Apakah berkaitan dengan keselamatan, dengan perbuatan? Itu ketika aku di penjara itu ya, engkau memberi aku makan, apa ketika aku di penjara engkau datang menjenguk, ketika aku lapar engkau beri makan, itu kalau nggak salah ya di situ. Ketika aku apalagi tidak berpakaian engkau memberi aku pakaian. Memang kalau ada ya kelompok yang menganggap bahwa inilah inti berita misi, ya inti berita misi sekarang ini. Tetapi saya kira kalau kita mau tetap pada teologi tradisional bapak-bapak gereja yang ditegakkan oleh tokoh-tokoh reformasi abad 16, maka kita tahu bahwa inti berita misi itu adalah soal proklamasi Injil, salib dan kebangkitannya. Nah, sehingga itu apa yang dikatakan Yesus di sini itu kaitan dengan konteks pelayanan. Konteks pelayanan bahwa kita harus menjalankan pelayanan sosial, tapi jangan beralih ke Injil sosial. Masalahnya kepada orang-orang dalam tanda kutip tadi, mereka merubah Injil keselamatan menjadi Injil sosial, sosial gospel. Ayat ini tidak menjadi dasar bagi sosial gospel. Tetapi ini pelayanan sosial, bukan Injil sosial. Tetap karya keselamatan melalui Kristus itu adalah prinsip yang tidak akan pernah berubah sepanjang zaman. Kenapa saya bicara ini? Karena lalu kan saya menulis disertasi, saya mewawancarai ya tokoh-tokoh yang saya tidak sebutkan sini, antara lain ini yang dikemukakan Matius 25, bahwa menurut dia tidak perlu lagi proklamasi Injil. Walaupun memang ya saya kan wawancara, jadi tidak perlu membantah juga. Tapi saya mau cari tahu pemahaman kelompok ini ya. Dia bilang tidak perlu proklamasi Injil di masa sekarang ini. Justru berita Injil yang utama itu adalah seperti Yesus bilang, ketika aku lapar kalian beri makan. Aku telanjang kalian beri pakaian. Dan mereka tanya, kami tidak pernah lakukan itu. Dan Tuhan Yesus bilang, kamu melakukan itu untuk saudaraku yang hina, kamu melakukan untuk aku. Saya kira ini adalah pelayanan sosial yang harus kita jalankan. Tapi ini bukan Injil sosial. Jadi kita tetap menolak Injil sosial, tetapi kita harus melakukan pelayanan sosial. Jadi ini tidak mengganti Injil keselamatan. Nah, Injil keselamatan yaitu melalui karya Kristus di salib. Tetapi ini adalah pelayanan sosial yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bahwa pelayanan kekristenan itu holistik. Bukan cuma bicara soal sorga, tapi bicara juga soal kehidupan di dunia ini. Yaitu kita menafsir. Kalau kita seperti tadi ya, tadi Pak Thomas bilang harus dilihat secara deduktif dari prinsip-prinsip yang sudah ditegakkan, nah, maka kita melihat itu dengan mudah sebenarnya. Matius 25, kita harus langsung tempatkan di sana, bahwa itu adalah pelayanan sosial yang ditunjukkan oleh Yesus, dan gereja harus melakukannya, tapi ini bukan soal keselamatan ke sorga, tapi soal keselamatan di dunia ini. Bahwa kita harus juga mengambil bagian dalam pelayanan keselamatan di dunia ini. Selamat dari kemiskinan, selamat dari sakit penyakit, selamat dari kebodohan, selamat dari perbudakan bangsa asing, ya ini dalam dunia politik. Tetapi itu semua tidak menganulir keselamatan melalui karya Kristus di kayu salib. Persoalan pada kelompok tanda kutip ini adalah mereka menganulir keselamatan melalui salib, keselamatan ke sorga, dengan menekankan keselamatan yang ada di bumi ini. Nah, jadi saya kira bagi kita kaum Injili, dua-dua kita terima bahwa kita harus memproklamasikan Injil, tapi kita harus bermisi juga. Misi lebih luas daripada proklamasi Injil. Misi itu menyangkut kita melakukan apa yang dicontohkan Yesus di Matius 25. Itu misi Kristen dalam bidang kemanusiaan, dalam bidang sosial. Tetapi puncak dari misi itu adalah proklamasi Injil tentang karya Kristus di kayu salib dan kebangkitannya.
Ya, itu tanggapan saya untuk poin 2 yang tadi disampaikan. Kemudian pertanyaan berikut, apakah pandangan yang menyatakan sekali selamat tetap selamat tidak bertentangan dengan orang yang murtad menurut Ibrani 6 dan berbuat dosa dengan sengaja dalam Ibrani 10? Nah, tadi kita sudah singgung bahwa kalau kita lihat mulai Ibrani 1 sampai Ibrani 9, Ibrani 8 itu penulis kitab tidak sedang membicarakan soteriologi. Dia sedang menyoroti yaitu orang-orang Kristen asal Yahudi yang sedang merosot oleh karena penganiayaan dari bangsanya sendiri. Karena itu dia mulai membicarakan tentang keunggulan, supremasi Kristus, Ibrani 1, Ibrani 2, bahwa Kristuslah cahaya kemuliaan Allah. Kristus lebih tinggi dari Musa, Kristus lebih tinggi dari Harun, Kristus lebih tinggi dari Yudaisme. Baru kemudian dia soroti di pasal 5, seharusnya kalian sudah bertumbuh, dewasa, ditinjau dari segi waktu, kalian sudah cukup lama jadi orang Kristen gitu. Tapi sayang kalian itu tidak bertumbuh, oleh karena itu kalian lemah menghadapi tekanan. Baru dia masuk ke pasal 6. Ya. Jadi murtad di dalam pasal 6 itu murtad dari kehidupan yang selayaknya sebagai murid-murid Tuhan. Bukan bicara murtad dari keselamatan. Gitu. Bukan murtad dari keselamatan. Demikian juga di pasal 10 bagian akhir, itu konteksnya juga ke sana. Karena apa? Karena penulis yang sama menulis Ibrani pasal 10, Ibrani pasal 9 dan pasal 10 tentang karya keselamatan melalui domba-domba yang dikorbankan, yang dikenapi oleh Kristus dalam pasal 10, dan ayat yang paling tegas itu di ayat 10, ayat sampai 14, ya. Bahwa oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Ini prinsip yang sama dengan di kitab-kitab lain, sama dengan yang dibicarakan Paulus, sama dengan yang dibicarakan juga oleh Tuhan Yesus, sama juga dengan kitab para nabi. Prinsip-prinsip ini ada. Yang intinya tadi, sola gratia, sola fide, kalau menyangkut keselamatan. Tapi kalau menyangkut kehidupan, nah itu. Ini konteks pengembalaan. Jadi sebenarnya kitab Ibrani itu kaitan dengan pengembalaan. Penulis Ibrani sedang menggembalakan jemaat yang sedang didera oleh berbagai penganiayaan supaya mereka kuat menghadapi situasi dan kondisi itu. Termasuk mengingatkan jangan mereka murtad dari kehidupan yang seharusnya sebagai anak Tuhan. Sama, jadi kasusnya bisa sama dengan 1 Timotius 5 ayat 8. Anak-anak Tuhan tetapi mengabaikan orang tuanya di masa tua itu adalah perilaku yang murtad, bahkan itu kelakuannya lebih buruk dari orang-orang yang tidak beriman. Tapi itu adalah konteks pengembalaan. Istilah murtad itu jangan ditarik ke soteriologi. Tapi itu harus dilihat dalam konteks kehidupan kita, bahwa kita bisa hidup tidak sesuai dengan status kita sebagai anak Tuhan. Itu namanya murtad. Kita berpaling dari kehidupan yang benar. Bukan kehilangan selamatan. Gitu ya. Jadi tempatkan itu ya pada tema-temanya. Oke, kemudian dari Ibu Deborah, dalam Ibrani 6 kata murtad, apakah ini berbicara tentang keselamatan bisa hilang? Tidak ya, sudah terjawab ya Ibu Deborah. Bagaimana dengan Filipi 2 ayat 12, kata tetap kerjakanlah keselamatanmu. Ayat 12, bacalah sampai ayat 15. Itu konteksnya supaya kita menjadi bintang-bintang di dunia di ayat 15. Kerjakanlah keselamatanmu. Berarti sudah selamat, tapi kita harus mengisi. Kalau saya bilang kepada Ibu Deborah, Bu, kerjakanlah kebunmu. Ibu sudah punya kebun atau belum? Pasti sudah ya. Kalau Ibu dengar nasihat saya, kerjakanlah kebunmu, dan Ibu dengar, kalau dia kerjakan dapat apa? Dapat hasil. Kalau tidak kerjakan, apakah kebun itu jatuh ke orang lain? Gara-gara kita tidak kerjakan? Tentu tidak. Apakah kebun itu hilang? Enggak. Jadi Filipi 2 ayat 12, coba baca ayat sampai ayat 15.
Karena Tuhanlah yang mengerjakan di dalam dirimu baik kehendakmu, kerelaanmu. Baru kemudian supaya kamu tidak bercacat celah, ayat 14, ayat 15, supaya kamu menjadi seperti bintang-bintang di langit. Coba lihat ada kata supaya, ada 2 kali itu. Supaya. Kalau di dalam struktur, kalau kita pelajari tentang struktur menafsir ya, ini dalam penafsiran. Kalau ada kita temukan kata supaya berarti itu tujuan dari pernyataan sebelumnya. Kenapa kita harus mengerjakan keselamatan? Ada 2 jawaban di situ, yaitu pertama, supaya kita tidak bercacat celah. Kedua, supaya kita seperti bintang-bintang di dunia yang memberi terang. Artinya menjadi garam dan terang. Itu dalam hukum struktur ya. Nanti dalam hermeneutik kita belajar bahwa ada kata-kata kunci yang dapat kita perhatikan di dalam menafsir. Antara lain, kalau ada kata supaya, sehingga, maka itu berarti kalimat selanjutnya adalah alasan dari kalimat yang diucapkan sebelumnya, gitu. Jadi kenapa kita harus mengerjakan keselamatan? Supaya pertama kita tidak bercacat celah, ayat 14. Kedua, supaya kita menjadi seperti bintang-bintang di langit, menjadi terang, ayat 15-nya, gitu. Jadi jangan langsung bilang keselamatan, oh berarti hilang keselamatan kalau kita tidak kerjakan. Ini kita lompat jauh itu. Ayat itu tidak bicara soal hilang keselamatan, tapi banyak pendeta menafsirkan gitu. Pertanyaan saya selanjutnya, bagaimana menjelaskan kepada orang yang memiliki paham keselamatan yang dimaksud di sini adalah keselamatan ke surga. Kalau tidak dijaga bisa hilang, karena ada yang sudah statusnya pendeta, tetapi dia mempertahankan. Saya sudah kasih argumen-argumen bahwa kata kerjakan keselamatanmu di sini bukan konteksnya untuk keselamatan ke surga, tetapi konteksnya adalah orang-orang di Filipi pada waktu itu orang yang sudah selamat, ya kan? Betul. Bukan untuk ke surga, Pak, tapi dia bertahan bahwa pokoknya keselamatan bisa hilang. Nah, ini yang perlu saya untuk pencerahannya dari Bapak, gimana supaya meyakinkan orang itu bahwa keselamatan kita itu tidak akan pernah hilang karena Allah yang menjamin. Ya. Kalau kaitan dengan menafsir, maka dua hal yang dapat kita lakukan. Pertama, teks, pendekatan teks, baru kedua konteks. Kalau teks yaitu ayat 12 itu. Di sana tidak membicarakan soal keselamatan hilang, tapi soal bagaimana keselamatan itu dikerjakan, atau sama dengan kita mengisi kemerdekaan. Kalau kita sudah merdeka berarti kan istilah kemerdekaan. Baru kedua, pendekatan konteks, yaitu baca ayat-ayat selanjutnya. Ada kata supaya 2 kali diucapkan di situ. Itu menunjukkan tujuan dari ayat 12. Mengapa mengerjakan keselamatan? 2, supaya kita tidak bercacat celah. Kedua, supaya menjadi seperti bintang di langit. Jadi bukan supaya keselamatan itu tetap, supaya tidak hilang keselamatan. Ayat itu tidak membicarakan gitu. Jadi itu jawabannya, Bu. Nanti jelaskan ke orang-orang yang bertanya soal itu ya. Kemudian ada pertanyaan ini dari Pak Andrew, yaitu bagaimana orang-orang diselamatkan sebelum Yesus mati bagi dosa-dosa kita. Kalau orang PL, prinsip sama, selamat oleh iman. Iman kepada siapa? Kepada Yesus. Terus Yesus belum ada di PL? Ada. Yesus sudah ada di PL. Namanya apa? Yahweh. Gitu ya, namanya Yahweh. Karena Yahweh yang muncul di PL itu kita sudah bahas minggu lalu, itulah Yesus yang kemudian datang menjadi manusia. Coba kita lihat di dalam Kisah Rasul 10. Kisah Rasul 10 ayat 45. Boleh baca satu perikop ya, tapi karena waktu kita baca ayat 45 aja. Oh, 43, sorry. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ya, tentang dialah semua nabi bersaksi. Gitu ya. Jadi PL sudah bersaksi. Dan kalau kita baca Ibrani 11, kita lihat tokoh-tokoh iman itu karena mereka percaya. Prinsipnya sama ya. Oleh sola fide, sola gratia, sama.
Walaupun Yesus nanti muncul di perjanjian baru secara jasmani dan peristiwa penyaliban nanti terjadi pada masa PB, tetapi kuasa penebusan Kristus itu berlaku sepanjang zaman, termasuk mereka yang sudah mati dalam iman di masa PL. Kalau kita lihat istilah-istilah yang dipakai secara teologi, kalau pada masa PL istilah yang dipakai itu kan dosa itu ditutupi. Misalnya Mazmur 32 yang diikuti Paulus dalam Roma 4, dosa, berbahagialah mereka yang dosanya ditutupi. Ditutupi oleh apa? Tentu oleh darah-darah domba jantan betina yang tidak ada kuasa menghapus dosa. Tetapi ketika mereka menyatakan iman mereka dengan persembahan-persembahan itu tandanya mereka orang beriman. Oleh iman itulah dosa mereka ditutupi sementara. Itu pakai istilah yang ada, ya. Tapi waktu Yesus mati di kayu salib, dosa itu bukan hanya ada ditutupi di situ, tapi langsung di-delete, dihapuskan. Kalau ada kotoran di ruang tamu kita, masih ditimbun dengan debu mungkin, dengan tanah, sambil menunggu sekop dipinjam tetangga. Jadi ditutupi kotorannya sehingga aromanya tidak ada lagi, tidak menjijikkan lagi, tapi masih ada kotorannya di situ. Cuma aromanya sudah tidak tercium, pemandangannya sudah tidak menjijikkan karena sudah ditutup dengan tanah. Nah, ketika sekop dikembalikan tetangga, baru kita ambil dan buang. Kematian Yesus di kayu salib menghapus dosa dunia, mulai PL sampai PB. Tetapi dosa-dosa di dalam perjanjian lama itu ditutupi sementara. Ya, pakai istilah yang dipakai misalnya dalam Mazmur 32. Berbahagialah orang yang dosanya ditutupi. Setelah di perjanjian baru, bukan istilah ditutupi lagi yang dipakai, tapi dihapuskan. Dosa dihapuskan. Artinya, hanya satu juru selamat sepanjang zaman, yaitu Kristus. Jadi kematian Kristus itu telah menghapus dosa orang percaya, mulai dari PL sampai pada PB. Karena prinsip keselamatan itu sama. Dan kisah 10 bilang tadi, para nabi telah bersaksi tentang karya Kristus itu. Kemudian, sekali selamat tetap selamat. Apakah jaminan keselamatan tersebut adalah izin untuk berdosa? Oh, saya kira tidak, ya, sudah dijelaskan tadi. Justru kebaikan Tuhan itu harus mendorong kita untuk melayani Dia, ya kan? Orang yang baik pada kita aja kita tidak akan berpikir untuk melakukan jahat pada dia, kan? Begitu juga kebaikan Tuhan harus direspon dengan baik tentu oleh kita. Kalau kita mengecewakan Tuhan, ya wajar, kita masih dalam kedagingan yang seringkali kita tidak bertumbuh, tetapi kita ikut kedagingan. Tetapi yang jelas kita berbuat dosa bukan alasan, oh saya sudah selamat karena itu saya buat dosa. Itu adalah pemikiran orang-orang yang sebenarnya tidak beralasan. Ya, tidak beralasan. Kemudian, bagaimana kedaulatan Tuhan dan kehendak Tuhan? Kehendak bebas manusia bekerja bersama dalam keselamatan. Ya, tadi saya sudah jelaskan, ya, bahwa diawali dengan kedaulatan Allah. Allah memilih kita dalam Kristus, kita bisa dengar Injil, diselamatkan. Baru kemudian kita akhirnya memiliki kebebasan untuk memilih apakah kita taat kepada Roh Kudus yang ada di dalam diri kita atau masih menaati kedagingan kita yang memang masih ada dalam tubuh kita ini. Nanti waktu Tuhan datang kedua kali, pengudusan akhir mengakibatkan tubuh kita yang hina ini diubah menjadi tubuh yang mulia seperti Dia. Filipi 3 ayat 20 ayat 21 menjelaskan itu. Tuhan datang dan tubuh kita yang hina akan diubah menjadi seperti tubuhnya yang mulia. Pertanyaan dari Ibu Ida, apakah seorang yang sudah memiliki pengudusan status, ketika pengudusan praktis tidak baik, dia akan diselamatkan? Pengudusan praktis tidak akan mempengaruhi pengudusan status. Pengudusan praktis itu mempengaruhi damai sejahtera kita di dunia, mempengaruhi mahkota yang kita akan terima, akan mempengaruhi efektivitas pelayanan kita di dunia ini. Itu pengudusan praktis. Tetapi pengudusan praktis tidak akan mempengaruhi karya Kristus yang sempurna, tetelestai, di kayu salib itu.
Dua, mengapa bangsa Israel tidak menemukan kebenaran Allah yang menyelamatkan itu sekalipun mereka telah mempelajari dengan baik kitab El yang menubuatkan tentang kedatangan Yesus? Apakah karena mereka kecewa karena Yesus yang mereka nantikan itu adalah anak seorang tukang kayu? Ya, memang itu antara lain argumen-argumennya. Tetapi yang jelas, kalau kemudian ada yang percaya, itu hanya anugerah Tuhan. Di mata kepala mereka sendiri, mereka lihat Yesus bilang, Lazarus keluar. Dan Lazarus masih dibungkus dengan kain pocong dan dia keluar lompat. Mereka lihat dengan mata kepala sendiri waktu Lazarus bangkit. Tapi justru pada momen itulah Farisi dan Saduki musuh bebuyutan bersekongkol bahwa orang ini harus dibunuh. Nah, itu yang ironis sekali. Bayangkan, di saat peristiwa Lazarus bangkit, musuh bebuyutan Farisi dan Saduki sekarang menjadi satu. Mereka menghadapi musuh bersama, yaitu Yesus. Orang ini harus mati. Artinya, kalau bukan anugerah Tuhan, bahkan mujizat yang luar biasa itu pun, kita tidak percaya. Jadi kalau kita jadi percaya itu anugerah Tuhan. Bukan karena kelebihan kita. Yang secara logika yang mudah untuk percaya, yang punya bukti kuat untuk percaya adalah orang Israel. Apalagi di masa Yesus. Tapi justru mereka melawan dia. Ketika kita menganggap iman itu dari diri kita sendiri, saya kira orang Israel itulah yang paling memungkinkan untuk ada iman yang menyelamatkan daripada kita. Sekarang ini kita cuma baca kitab. Kita bahkan di antara kita mungkin tidak pernah ada mimpi ketemu Yesus. Mimpi aja mungkin enggak. Mimpi aja mungkin kita enggak. Tapi mereka ini lihat dengan mata kepala sendiri itu. Tapi justru di saat itulah mereka bilang orang ini harus dibunuh. Artinya memang betul-betul dosa itu telah membelenggu manusia. Kalau kita bisa percaya, kita hanya puji Tuhan. Kalau kita bisa percaya, kita harus berdoksologi seperti Paulus. Oh, segala sesuatu dari dia, oleh dia, dan untuk dia. Tidak ada yang dapat kita andalkan kaitan dengan kita beriman. Masih ada beberapa menit lagi ya, saya ini aja. Oke, kemudian Pak Kalalo, apakah yang dimaksud limited atonement dan unlimited atonement? Dan manakah yang paling alkitabiah? Saya kira Yohanes 3:16, walaupun memang panjang penjelasan itu ya, panjang. Tapi Yohanes 3 ayat 16 menunjukkan bahwa ada limited itu, bukan unlimited. Karena dibilang barang siapa yang percaya. Kalimat itu aja sudah menunjukkan berarti penebusan Kristus itu efektif bagi mereka yang percaya saja. Walaupun ada diskusi lagi nanti, bagaimana orang itu percaya, tapi kita tidak sempat mendiskusikan itu karena waktu, mungkin minggu depan boleh. Tetapi yang jelas kalau mau ditanya ini unlimited atau tidak, limited atau unlimited, penebusan itu. Yohanes 3:16 jelas bahwa hanya siapa yang percaya beroleh hidup kekal. Artinya penebusan Kristus itu efektif bagi orang yang percaya. Dan orang yang percaya itu tentu ada lagi diskusi. Tetapi kita belum masuk ke situ. Tetapi untuk menjawab pertanyaan aja dari Pak Doni, maka jawabannya itu unlimited, ya, ada memang terbatas. Kemudian kedua, bagaimana dengan keselamatan orang-orang yang belum pernah mendengar Injil Kristus? Ya, jelas Alkitab bilang barang siapa percaya. Dan itulah yang dinyatakan. Yang selamat. Dan yang tidak percaya binasa. Itu yang dinyatakan. Dan kita hanya apa yang dinyatakan. Soal Allah punya urusan lain, kita tidak boleh bilang di kelas ini. Karena itu sudah di luar teologi itu waktu kita bilang pasti nanti Allah akan urus itu mereka yang tidak pernah dengar Injil. Itu bukan urusan teologi lagi. Dan kalau ada keyakinan kita begitu, ya silakan kita yakini pribadi. Tapi kita tidak berhak untuk mengajarkan ke jemaat. Karena yang harus kita ajarkan di jemaat, bahwa orang selamat itu hanya di dalam Kristus. Gitu kan? Nah itu teologinya. Soal ada teologi perasaannya, kita juga miliki itu tentu ya.
termasuk orang tua kita kah, atau siapa, atau bayi yang meninggal, itu ada berbagai macam pendapat tentang itu. Tapi itu bukan urusan teologi. Bahkan sebagai gembala, kita tidak mudah mengkhotbahkan ketika ada bayi keluar, bayi anggota jemaat. Hari itu saya yang khotbah. Cucu dari ketua sinode meninggal pas mau melahirkan. Waduh, itu memang berat bagi saya untuk mau berkhotbah di saat itu. Maka saya tidak dapat berkhotbah murni teologi langsung bilang bahwa bayi yang lahir itu berdosa dan orang berdosa yang belum datang pada Kristus binasa. Sudah tentu saya tidak bisa mengucapkan kalimat-kalimat begitu. Walaupun itu memang sesuai dengan kata Alkitab. Tapi saya harus bagaimana khotbah saya itu juga memberikan harapan tentu kepada mereka. Maka akhirnya saya harus berkhotbah secara subjektif, mengambil pengalaman Daud, pengalaman Yakub, bahwa Daud meyakini atau memiliki pengharapan dia akan menemui anaknya. Walaupun tentu itu bukan teologi itu. Ya, jadi kita harus membedakan memang itu. Nah, sebagai pendeta memang itu tentu hal-hal sulit dalam khotbah ya. Kalau pengajaran di kelas bisa aja di kelas, tetapi dalam kenyataan kita menghadapi jemaat, tentu ada banyak hal yang betapa sulit. Nanti mungkin mereka sendiri akan menemukan prinsip itu di Alkitab. Karena itu saya kira seringkali bahasa pengembalaan itu seringkali ada unsur mempertimbangkan para pendengarnya. Itu biasa itu. Tetapi kalau bicara teologi itu lepas dari perasaan, lepas dari konteks apapun. Kita mesti mulai dari teks. Itu kalau berteologi. Nah, tetapi dalam penerapan hal-hal yang sensitif begini, saya kira seringkali bahkan saya lari ke Ulangan 29, bahwa kalau soal bayi itu tidak dinyatakan jelas. Ya, saya harus berkata begitu. Ya, tadi pertanyaan saya kan ada tentang bayi, tapi enggak apa-apa, Bapak sudah juga jelas. Oh ya, ada. Saya juga punya pertanyaan tentang bayi, Bapak tadi. Ya, tinggal begini. Pembahasan murni teologi atau memang ini dalam konteks kita di jemaat, itu memang betul-betul hal yang menjadi sesuatu yang sesuatu yang dilematis bagi kita. Dan seringkali kita mengambil ayat yang secara konteks sebenarnya belum memberi jaminan, tetapi ya kita seringkali seperti itu aja yang dapat kita lakukan, yaitu kita menaruh harapan. Ya, namanya harapan kan tidak salah. Ya kan? Saya sempat menjawab, berdosa enggak saya ini? Waktu orang bertanya tentang mereka yang tidak pernah terinjili nenek moyang mereka. Lalu saya bilang, ya saya tidak tahu, tapi bisa juga. Apakah kita juga memastikan kalau datang penginjil, mereka menerima atau mereka justru membunuh penginjilnya, saya bilang. Ya. Walau aku bilang. Kalau seperti ya, salah saya. Kalau dilihat bahwa kita percaya dan selamat itu bukan kebetulan, tapi karena karya Tuhan sudah bekerja, bahwa kita dipilih dalam kekekalan, dari situ kita dapat menyimpulkan bahwa mereka tidak termasuk dari orang-orang yang telah dipilih. Sebab kalau mereka termasuk orang yang dipilih, Allah tidak mungkin gagal untuk membawa mereka kepada iman. Cuma kan kita juga nggak tahu orang beriman tentang dia ya, tentang kasus itu. Karena sebelum Abraham atau zaman Abraham, Allah menyatakan diri kepada orang zaman itu kan secara langsung. Nanti setelah ada lembaga keimaman, yaitu bangsa Israel, baru kemudian ada channel, ada saluran datang kepada Kristus. Namun sebelum ada lembaga keimaman itu kan Allah juga kan berkomunikasi langsung dengan umat manusia. Ingat ada Jitro di Midian. Dia adalah imam Tuhan, mertua Musa. Ada Melkisedek di Salem. Dia imam Tuhan. Nah, apakah memang pada wilayah itu Tuhan memiliki hikmatnya ya? Kita tidak dapat juga berspekulasi, tetapi ada hal-hal yang memang tidak dinyatakan. Nah, tanggung jawab kita dan hak kita adalah di wilayah yang dinyatakan. Tapi kan kenyataan yang kita hadapi di jemaat ada misalnya. Kalau orang nenek moyang kita tentu sudah tidak kita hadapi. Yang kita hadapi itu kalau bayi meninggal.
Bagaimana sebagai pendeta mengkhotbahkan itu? Saya kira kita bukan berkhotbah di kelas, bukan di kelas seperti ini mengajar. Kalau di kelas mengajar, saya kira lepas daripada kasus-kasus itu kita boleh melihat secara jelas bahwa apalagi kalau sudah diskusi pada doktrin pemilihan, masalahnya kita belum diskusi ke situ ya. Kalau kita sudah masuk pembahasan doktrin pemilihan, maka pada akhirnya dari situlah kita boleh melihat bahwa semua orang yang dipilih Allah, semua itu akan sampai dimuliakannya. Saya kasih satu ayat aja dulu ya, untuk jadi bahan renungan. Coba Roma 8 mengakhiri malam ini. Roma 8 ayat 29, 30. 31 lagi mungkin. Roma 8 ayat 29 sampai 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambarannya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ayat ini mau menegaskan bahwa Allah tak pernah gagal dalam pilihannya. Jadi tidak mungkin dalam kekekalan Allah memilih dan kemudian dia gagal untuk membawa orang kepada tahapan-tahapan ini. Tapi ya, minggu depan kiranya kita boleh masuk ke situ, karena sebagian besar sudah terjawab mungkin pertanyaan. Mungkin minggu depan kita nanti akan bisa masuk lebih jauh ke situ. Karena bagaimanapun pandangan kita, tetap fakta di Alkitab bilang bahwa Allah memilih, iya kan? Soal bagaimana tanggapan kita lain soal dulu. Tapi yang pasti semua orang Kristen tidak akan menolak bahwa ada doktrin pilihan. Tetapi bisa ada variasi dalam memahami doktrin pilihan. Tapi harus dulu terima bahwa memang Alkitab mengatakan ada umat pilihan. Nah, dan salah satu ayat yang sangat prinsip tetapi sangat lembut masuk di hati kita, saya kira ayat ini. Saya dulu sangat menentang doktrin pilihan itu, tetapi fakta di Alkitab jelas. Maka harus dengan lembut saya menerima juga. Betapa Allah yang penuh dengan kasih karunia telah memilih saya. Kalau saya menjadi percaya, bukan karena ada unsur yang baik dari saya. Yang saya dapat lakukan hanyalah saya memuliakan Dia, betapa dalamnya, betapa panjangnya, lebarnya, tingginya kasih Allah dalam Kristus. Siapa yang dapat menyelami pikiran-pikiran Allah? Siapa yang dapat menasihati Dia? Ini disampaikan Paulus setelah dia membahas tentang pemilihan Allah dalam kekekalan dalam Roma 9 dan 10. Pada akhirnya kita hanya doksologi, oh Tuhan. Sebab Begitu segala kan sesuatu saya dipilih. Ya. Dari Ya. dia, oleh dia, kepada dia. Saya mau tutup dengan apa yang pernah disampaikan Melanchthon, teman baik Luther, ya. Dalam salah satu buku, Melanchthon menulis begini: seandainya kamu sampai di sorga, pertanyaan apa yang pertama akan tanyakan sama Yesus? Apa kita tanya, katanya, Tuhan, sudah berapa umurmu? Saya kira apa ya? Saya juga berpikir baca itu, tapi kemudian Melanchthon jawab sendiri. Kalau saya sampai di sorga, maka pertanyaan saya pada Tuhan adalah, why do you love me? Amen. Bukan Q plus ya. Why do you love me, bukan Q plus. Tapi saya kira hanya ini yang dapat kita layak tanyakan. Oh Tuhan, mengapa Engkau mengasihi aku? Amen. Nah, kiranya malam ini kita boleh membawa renungan ini. Why do you love me? Dalam tidur kita malam ini, sambil kita melihat kembali kebaikan Tuhan dalam hidup kita, dan kita tentu tidak dapat menghakimi Dia. Kita bahkan tidak dapat menyelami pikiran-pikirannya. Selain kita akan, kalaupun kita bertanya, tinggal satu pertanyaan ini yang layak terucap dari mulut kita, orang-orang yang ditebus.
yaitu Tuhan, mengapa aku dikasihimu. Ya, itu ada lagunya. Oh ya, coba I don't Pak. know why. I don't know why this is love me, itu ya? Ya, Pak. Oh ya, lagunya Mari kita Saluto nyanyi ya. sama-sama. Amin. Dan minggu depan kita dapat lanjut lagi diskusi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan tutup dan minta kesediaan Pak Thomas Renata untuk menutup kita di dalam kelas ini, doa dengan doa di kelas ini. Silakan Pak Thomas. Ya, mari kita berdoa. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, karena saat ini Engkau telah berkenan bersama-sama dengan kami untuk mengikuti kuliah sistematika bersama dengan dosen kami, Bapak James Damping. Kiranya Tuhan akan selalu memberikan semangat bagi kami dalam perkuliahan ini. Sehingga kami bukan hanya dalam upaya mendapatkan gelar, tetapi ternyata begitu banyak hal-hal yang baik bagi kami di dalam tugas pelayanan kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Biarlah Engkau tetap menyertai kami dalam perjalanan hidup kami. Engkau selalu memberikan kekuatan, kesehatan. Dijauhkan kami dari sakit penyakit, apalagi pandemi COVID-19 yang masih menghantui kami. Kami menolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dan jauhkanlah kami dari berbagai mara bahaya, kecelakaan yang dapat menimpa kami. Jauhkanlah Tuhan. Biarlah dalam masa-masa yang penuh kesulitan ini, Engkau tetap memakai kami hamba-Mu, memakai gereja Tuhan dalam pewartaan Injil keselamatan. Engkau berkati dosen kami, pendeta James Damping, dan keluarganya. Tuhan kiranya berkenan selalu membuka berkat-berkat bagi dosen kami ini akan seisi rumah mereka. Untuk kami semua juga Tuhan, tetap pelihara kami selalu ada rasa perlindungan, kesetiakawanan. Dan disinilah kami nyatakan kami adalah anak Tuhan yang selalu ingin bersatu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, perjalanan hidup kami serahkan kepadamu. Biarlah malam hari ini ketika kami beristirahat, Engkau pun menjaga kami, melindungi kami, dan berikan waktu dan hari-hari yang baik untuk kami nikmati besok hari dan selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami doa sambil selalu berdoa. Amin. Amin. Shalom. Amin. Semuanya. Shalom, terima kasih. Berkati semua. Tuhan berkati semuanya. Ya. Terima kasih Tuhan memberkati semua. Ya, ada tugas Pak dosen. Jangan cari putih kepala. Tidak ada. Sudah, yang penting sudah ini. Tidak ada tugas ya. Sudah banyak kemurahan. Puspa ini mainan sekali. Ya. Puspa itu lagi. Ya, nanti mungkin poin-poin utama untuk kita diskusi minggu depan itu saya sampaikan di grup supaya sudah masing-masing muli lah kan. Ya. Terutama yang masih di metode pertama itu Pak, tolong dijelaskan lebih rinci lagi Pak. Oh ya. Ya, saya punya tentang tuli Bapak. Ya. Oke. Kalau boleh lah. Kalau tulis boleh lah. Ya. Pengaruh tulip. Tapi malam ini luar biasa sesinya, memberkati saya ini Pak. Oh ya, puji Tuhan. Pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan itu belum dijawab. Ketiga, semua Minggu depan ya pertanyaan. Ibu. Banyak pertanyaan saya belum dijawab juga. Ya. Ada minggu depan belum terjawab yang baik. Iya Pak. Ya. Tugasnya. Belum semua terjawab. Masukin pas itu terjawab. Cuma karena waktu habis belum semua terjawab, jadi minggu depan akan lanjut lagi. Kasih Nah, masuk paling kemudian terakhir. ada topik-topik tertentu. Paling terakhir tapi pengen mau jawab. Jangan menyinggung kuat.
Ya, sampai minggu depan. Udah Pak Roni. Ya, Terima kasih Pak Jen, teman-teman semua. Terima kasih. Tuhan terima kasih berkati. semuanya. Tuhan berkati. Hati di jalan. Di jalannya jangan sampai tidak sampai di rumah. Ya, ya, ya.